Baiklah, pembacaan kita pada pagi ini terdapat dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Tuhan penjaga Israel. Ayat 1, nyanyian siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Seringkali dalam trompet kehidupan juga, saudara ya, sebagai orang percaya, seringkali orang dihadapkan dengan persoalan, ya, masalah dalam trompet kehidupan, saudara. Seringkali juga orang percaya kadang timbul seringkali rasa ragu, saudara ya. Orang bertanya-tanya, Tuhan, kadang orang ingin semuanya serba instan ya dalam trompet kehidupan. Oh, Tuhan supaya cepat tolong. Tapi saudara, itulah lain-kali yang timbul dalam trompet hati itu, keraguan apakah Tuhan mau tolong buat orang atau nyanda. Jangan orang seorang percaya, Tuhan mau tolong pak kita atau enggak ini. Tapi saudara, dalam perjalanan orang sebagai orang percaya ya, saudara, Tuhan menghendaki setiap orang ini hidup ya dalam berkemenangan, saudara. Hidup dalam berkemenangan serta memiliki iman yang besar dan teguh. Nah, melalui Mazmur ini 121 ini, bagaimana kita dipimpin untuk memiliki iman yang teguh di tengah segala persoalan hidup kita, saudara. Kali orang dalam trompet kehidupan ini, saudara, kalau di sini dikiaskan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, saudara. Di sini dalam arti jasa ini, saudara, ini gunung-gunung apa sebenarnya, saudara? Kadang orang dalam trompet kehidupan berpikir, mungkin ada orang ya, orang-orang yang besar yang orang boleh mau andalkan, saudara ya. Dalam orang pikir, mungkin orang boleh mau bantu pat orang, atau orang-orang banyak doi ya, ada DP pangkat, ada jabatan ya, boleh mau tolong pat orang. Sering orang, mungkin daripada orang yang boleh tolong pat orang. Pemazmur di sini mengatakan di ayat kedua dibilang apa? Pertolonganku apa? Cuma dari Tuhan, saudara, yang menciptakan langit dan bumi. Dan di sini perjalanan kita ini, saudara, yaitu perjalanan secara ke Yerusalem baru, saudara ya, dalam trompet perjalanan ini, saudara. Dan di tengah perjalanan hidup kita ini, maka kita juga seringkali akan menghadapi pencuri-pencuri kebahagiaan dan kedamaian sejahtera dalam hidup kita, sehingga kita bisa mengalami stres, khawatir, atau depresi. Namun melalui Mazmur 121 ini, kita mengetahui bahwa setiap orang percaya dapat hidup berkemenangan dan menariknya, yaitu pemazmur sini melayangkan matanya ke gunung Sion. Maka beratus-ratus tahun kemudian, maka Tuhan memberikan jawabannya secara puncak, karena di salah satu puncak pegunungan Sion itu, maka Tuhan memberikan solusi, yaitu Mesias yang menjanjikan itu datang, yaitu melalui Yesus Kristus yang disalib di Bukit Golgota. Dan dalam dialah ada pertolongan yang sejati bagi kehidupan kita. Inti berita dari Mazmur 121 adalah di tengah berbagai persoalan hidup,
Setiap orang percaya dapat hidup berkemenangan dengan bantuan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Alasannya saudara, pertama apa? Tuhan aktif menjaga umatnya. Di sini Mazmur 121 ayat 34 ya. Ia di sini adalah Tuhan tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Ayat 4, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ayat 5a, Tuhanlah penjagamu. Ayat 7-8, 3 kali kata menjaga ini saudara ya. Kata penjaga dalam Alkitab sebenarnya terjemahan yang tepat adalah apa? Dia menjagamu. Karena kalau Tuhan yang menjaga orang saudara, Tuhan itu bukan cuma jaga tapi aktif saudara. Dia proteksi orang. Dimanapun orang berada saudara, dia tetap jaga, dia lindungi saudara. Dan di tengah-tengah keadaan kita sedang berpikir bahwa Tuhan itu diam, maka sesungguhnya dia sedang aktif bekerja untuk apa? Kebaikan orang semua saudara, kebaikan umatnya saudara. Mungkin kita pernah mendengar sebuah kalimat yang mengatakan begini saudara, lakukan yang terbaik dan Tuhan akan melakukan sisanya. Kalimat ini tampak benar, padahal ini menekankan agar kita berbuat sebaik-baiknya menurut kemampuan kita sampai ke tengah, maka Tuhan akan melanjutkan dari tengah sampai akhir. Padahal sebenarnya dari depan untuk kita bisa melakukan yang terbaik, maka itu perlu keaktifan Tuhan dalam memelihara dan memberikan anugerahnya bagi kita dalam hidup kita. Maka pastikan untuk mempercayai Tuhan dalam menjalani kehidupan yang penuh persoalan ini, karena dia selalu aktif dalam menjaga dan memelihara hidup kita yang ada di dalam Kristus. Yang kedua saudara, di sini dikatakan di ayat 3-5, Tuhanlah jawaban bagi kelemahan hidup kita. Di ayat 3 dikatakan, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Saudara, kalau orang artikan ini kaki goyah ini saudara ya. Setiap dalam orang kehidupan tentunya orang ini kadang saudara ada kelemahan saudara ya. Selamanya orang kehidupan ini berjalan mulus saudara ya. Ada di saat kadang orang lemah saudara ya. Lemah dalam arti saudara, orang kehidupan ini banyak sekali persoalan yang orang hadapi itu. Lingkali orang dibuat stres dengan masalah yang ada, depresi lingkali saudara, berjalan bersama Tuhan lingkali saudara ya. Lingkali ada tuh hal-hal yang memang seringkali orang blame lingkali saudara ya. Tuhan, bagaimana Tuhan ini ya? Lingkali stres menghadapi itu, tapi saudara di sini apa Tuhan bilang apa? Tuhan tetap akan apa? Menjaga tuh orang saudara. Karena cuma Tuhan orang jawabannya, ada lain saudara. Berserah saja pada Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Angkat tangan juga saudara. Kalau saudara tidak mampu, dia bilang angkat tangan coba Tuhan. Nanti Tuhan yang turun tangan. Tuhan yang akan memberikan pada apa? Solusi, itu jawaban-jawaban dalam orang kehidupan. Ayat 5 dikatakan sini, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Yang ketiga, Tuhan menjaga selamanya. Dalam Mazmur 121 ayat 7 dan 8. Tuhan akan menjaga terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, pernah kita ingat kita bawa firman berapa mungkin bulan lalu kan saudara kan. Di sini katakan Tuhan akan menjagamu terhadap segala kecelakaan saudara ya. Jadi saudara dalam kehidupan ini tidak usah orang takut saudara ya.
Memang kadang iblis dengan berbagai cara saudara, dia bikin agar terang kehidupan ini saudara takut saudara, takut untuk melakukan sesuatu saudara. Tapi orang di sini firman Tuhan, orang tidak usah takut saudara. Kalau memang itu yang Tuhan suruh saudara, kan Tuhan bilang Tuhan akan utus buat orang sama yang domba di tengah-tengah serigala saudara. Jadi tidak usah perlu takut. Juga di dalam orang kehidupan hari-hari saudara, keluar masuk orang dalam rumah saudara, tetap biar cuma ambil waktu 5 menit saudara, tidak usah panjang-panjang saudara. Tuhan tahu saudara orang kekeluhan hati. Sedangkan firman Tuhan bilang orang mencucurkan air mata saja, Tuhan tahu orang isi hati saudara. Karena sudah banyak sekali hal-hal yang secara pribadi juga saudara, di dalam orang kehidupannya kita kesaksian juga saudara ya. Banyak sekali kalau mau saksian itu Tuhan pertolongan saudara ya. Tuhan cuma melihat tuh hati saudara ya. Orang hati yang paling dalam saudara. Bagaimana orang ingin berserah. Disitulah pertolongan Tuhan. Kadang tuh pertolongan Tuhan itu orang rasakan saudara, lama sekali mau datang Tuhan. Lama sekali Tuhan mau jawab tapi doa. Tapi sering berjalannya waktu saudara, tanpa orang sadar, mereka orang sudah lewat akang itu masalah itu, lingkaran itu lewat akang, justru bisa orang kadang orang mau lingkali baca firman Tuhan yang kata, iya Kang, itu masalah yang kita hadapi, Tuhan sudah jawab, tanpa orang sadari saudara, lingkali nanti orang tak ingat, itu masalah orang masalah itu lingkali satu soklar, puji Tuhan, ternyata karena seringkali kita hadapi begitu saudara, berdoa Tuhan sampai lingkali yang kita lingkali berdoa begini saudara, Tuhan yang penting kita seungkapkan Tuhan apa kita isi hati Pak Tuhan. Sekarang Tuhan kita berjalan saja, kita mau pandang kita masalah, kita mau hadapi yang Tuhan mau kasih yang lain, ujian Tuhan yang lain, tanpa sering berjalannya waktu tanpa sadar, lewat saudara. Sebagai kesaksian saudara ya, dulu juga lingkali saudara ini Rahel ini saudara ya, lingkali kita dengan Opi tanya Rahel, kok kapan dam? Begitu saudara. Namanya jujur orang sebagai orang tua saudara ya, lingkali tanya ini mau resmi atau cuma begini, janji bikin malu kadang sudah lewat kita baca dengan kok benar sudah cuma itu lain kali habis baca terima Tuhan jangan sebentar orang bicara akan Kang, maksudnya mau masuk gereja untuk anak sudah lewat soalnya nak ingat itu orang soalnya ada mau ingat tuh mereka terima itu sudah cuma tanya-tanya. Mungkin jadi timbul tuh rasa apa saudara kecewa dah. Mau resmi kanya anak biarkan tuh. Tapi yang penting seutarakan Pak Tuhan. Tiba-tiba saudara dia bilang, "Mak, ini kan oh iya sudah Tuhan sejawab berarti modang saudara. Semua lakukan jadi itu saudara. Yang penting orang ungkapkan saja saudara Pak Tuhan. Selebihnya nanti Tuhan tahu. Apa tuh orang masalah rupa orang ada sakit. Tuhan kita ada sakit ini Tuhan. Tapi Tuhan tuntut saudara orang kehidupan. Jangan orang cuma bilang Tuhan begini ya, untuk kehidupan masih begitu Jo. Tentunya Tuhan akan menjawab saudara. Tapi di saat orang ungkapkan orang isi hati Pak Tuhan tuntut dari orang kehidupan ini. Bagaimana Tuhan kasih firman ini, orang lakukan. Tuhan bilang ini orang lakukan. Jangan orang minta Pak Tuhan, serta Tuhan mau tuntut mau baking ini, orangnya nak baking saudara. Itu sama dengan bilang cuma aku mana-mana aja, pokoknya pernah apa. Jadi bilang Tuhan ini Tuhan kita isi hati.
biar jo. Yang penting orang so bilang Pak Tuhan, orang lakukan yang terbaik saudara untuk Tuhan tentunya ya. Di sini juga Tuhan akan menjaga orang selamanya. Jadi kita yang percaya saudara, bukan hari ini, tapi juga di masa depan, bahkan selama-lamanya orang percaya Tuhan yang akan menjaga orang. Karena Tuhan mati dan bangkit berjanji untuk apa? Menemani, menjaga kita sampai pada akhir zaman, yaitu melalui Roh Kudusnya yang tinggal dalam hati kita yang percaya kepadanya. Dan di tengah kehidupan kita yang penuh dengan bahaya, maka kita perlu ingat bahwa ada tangan yang kuat yang memegang kita selama-lamanya, itu tangan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apapun yang menjadi masalah, janganlah kita pernah menyerah, karena Tuhan tidak pernah menyerah dan tidak pernah melepaskan kita untuk menghadapi hidup ini sendirian, tapi Dia menemani kita hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan.